Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Sengaja dalam khutbah ini saya awali khutbah singkat ini dengan firman Allah di akhir surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah. Di dalam akhir surat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sangat berharga bagaimana kita bersikap dalam suatu masyarakat yang memiliki penduduk yang heterogen, atau orang mengatakan yang hidup di dalam pluralitas yang tinggi seperti di negeri kita. Kenapa ini disampaikan? Karena melihat perkembangan akhir-akhir ini, tidak sedikit orang mulai dengan sadar merusak tatanan yang telah dimaklumi dan telah berpuluh tahun, bahkan 79 tahun umur negeri ini, bangsa ini, kita sudah merayakan kemerdekaan kemarin, terjaga kerukunan antar umat beragama dengan toleransi yang memang alami, pemahaman yang tidak dipaksakan satu sama lain. Tapi akhir-akhir ini mulai berkembang satu pemikiran entah arahnya kemana, yang mereka katakan itulah toleransi yang sebenarnya. Jadi seolah-olah selama ini umat Islam yang notabene adalah mayoritas pun ini seperti tidak pandai saja bertoleransi. Seperti mereka harus dimoderasi cara berfikir mereka, cara beragama mereka. Nah, muncullah ide-ide moderasi beragama. Tapi semenjak kelahirannya, saya melihat bahwa ada batas-batas yang ingin digeser di dalam hubungan antar umat beragama. Dan itu bukan tidak terbaca. Kita sudah membaca arah tersebut puluhan tahun yang lalu. Bahkan ketika itu saya masih di MUI Kabupaten Solok dan dilibatkan dalam suatu musyawarah kerja nasional. Waktu itu dilakukan di Hotel Saripan Pasifik. Nah, kita membahas tentang arah pemikiran yang dikatakan pluralisme agama. Campur adukkan agama bukan perkara sebenarnya hubungan sosial kemasyarakatan antar umat beragama. Tapi ada kecenderungan-kecenderungan. Umat Islam diseret untuk ikut terlibat lebih jauh, lebih dalam kepada kegiatan agama lain. Inilah yang menjadi pemicu waktu itu lahirnya keputusan Mukernas itu yang menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu pengharaman pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Dan pada waktu Mukernas itu juga saya ingat juga ada ketegasan sikap MUI tentang keberadaan Ahmadiyah yang tidak berada di dalam Islam. Saya jadi saksi peristiwa itu dan ikut menjadi tim perumus bersama almarhum Buya Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Tetapi apa yang dikhawatirkan berpuluhan tahun yang lalu itu ternyata endorse atau diambil oleh penguasa langkah demi selangkah, dan termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Dan apa yang kita lihat hari ini, semua orang harus dijejali dengan konsep moderasi beragama. Dan kita sudah melihat hasilnya. Bagaimana ada seorang imam besar ikut mencium kepala paus. Dan bagaimana sambutan-sambutan yang kalau dilihat dari sisi konsep keberagamaan, itu bukan lagi hubungan sosial, tetapi adalah sebagai sikap yang tidak bersesuaian dengan petunjuk syariat itu sendiri. Ada umat Islam yang cium tangan
pada pimpinan agama lain dan berbagai macam. Nah, apakah hal seperti itu bisa kita katakan hanya sebatas hubungan kemanusiaan, hubungan antar kita sesama anak bangsa, menghormati tamu dan sebagainya? Saya mengatakan tidak. Itu sudah melampaui batasnya. Sudah jatuh kepada berlebih-lebihan di dalam menyikapi perkara ini. Umat Islam adalah umat yang pertama menunjukkan bagaimana hidup berdampingan dengan sesama, dengan saling bahu-membahu dalam batasan-batasan yang jelas. Jadi lakum dinukum waliyadin itu bukan hanya ayat yang dibaca, tetapi ayat yang dipraktekkan. Mana hidup bersama, tetapi punya komitmen yang jelas. Mana sikap seorang muslim dan mana sikap dan perilaku seorang penduduk yang hidup di tengah masyarakat yang plural. Nah, kalau kita lihat ayat Allah dalam akhir surat Al-Mujadalah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah wa rasulah, menjalin atau menyayangi atau menanamkan rasa mawaddah, kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Tidak akan ada kalau orang itu beriman dengan Allah dan hari akhir. Walaupun orang-orang itu, orang yang memusuhi Allah dan Rasul itu, aba'ahum, walau kanu aba'ahum, walaupun bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak cucu mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Jadi kalau ada orang pada posisi memusuhi Allah, memusuhi Rasul, menghambat dakwah Rasul, menentang perjalanan dakwah Nabi, menolak apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha memadamkan dakwah itu, memfatwakan atau menyampaikan pandangan yang menolak apa yang diajarkan oleh Rasul, itu bahagian dari bentuk apa? Memusuhi Rasul. Nah, kamu tidak akan bertemu ada kaum yang beriman dengan Allah dan Rasul, yawadduna, yang sayang dan menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang seperti itu, walaupun orang-orang itu bapak mereka, walaupun anak-anak mereka, walaupun saudara, bahkan atau keluarga mereka. Tidak akan. Tidak ada kaum yang beriman dengan Allah dan Rasul akan seperti itu. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang menempatkan diri batas yang wajar, tidak mau menjalin mawaddah. Mawaddah itu ada suatu kecintaan yang muncul dari dalam kalbu terhadap seseorang, yang melahirkan sikap ihtiram dan mengagungkan orang lain. Itu dari mawaddah, sehingga ada saling menanggung. Makanya di dalam hubungan berumah tangga orang berpasangan, Allah jadikan mawaddah wa rahmah. Tidak mungkin mawaddah itu muncul dari orang beriman kepada orang yang menentang Allah dan Rasulullah. Kenapa tidak mungkin? Karena iman mereka itu dan ruh, semangat keagamaan yang ada dalam dirinya mencegah dia. Jadi bukan orang lain yang mencegah, iman dia. Mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah kelak ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Allah ridha dengan mereka. Wa radu anhu,
dan mereka ridha dengan Allah, dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah yang disebut dengan hizbullah, partai Allah. Kalau kita artikan hizb itu partai. Mereka itu adalah kelompok yang masuk di dalam naungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballah, tahuilah sesungguhnya hizbullah itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hizbullah yang dimaksud bukan Hizbullah yang di Lebanon ya. Nah, inilah sebenarnya konsep bagaimana kita bersikap. Dan ini adalah konsep internal umat Islam yang akan memandu dia bersikap dalam kehidupan sosial. Nah, kalau ada suatu tindakan-tindakan di luar yang membawa dia berinteraksi dengan sesama anak bangsa, maka sebagai orang beragama, tentu arahan dan tuntunan agama tidak boleh dia lupakan. Tidak boleh dilupakan. Nah, apalagi sampai menunjukkan ta'zim, pengagungan, menunjukkan penghormatan. Dia datang bukan hanya sebagai tamu, tetapi dia datang sebagai pimpinan agama lain. Kita menghargainya sebagai tamu, tetapi berlebih-lebihan sampai memperlakukannya dengan mencium tangannya, kemudian mencium kepalanya, dan berbagai macam sikap itu, saya bertanggung jawab mengatakan itu adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan, dan telah lupa dengan petunjuk syariat. Hal ini sangat tidak elok, apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang telah diberikan amanah di tengah masyarakat, di mana perbuatannya bisa menjadi tauladan bagi orang lain. Dan nanti bisa berbahaya. Kalau terlihat ada tokoh mencium tangan pimpinan agama lain, nanti masyarakat juga bisa cium tangan pendeta dan berbagai macam juga. Jadi banyak pemimpin hari ini yang tidak berfikir bahwa dia sedang duduk dalam posisi dilihat oleh orang dengan ragam keilmuan dan latar belakang yang tidak sama pemahaman. Nah, itulah yang merusak. Jadi kalau kita pakai hadis hasan sahih di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, jangan dikatakan man sanna itu hanya dalam bentuk kaul, perkataan, menganjurkan, tidak. Siapa saja yang memulai suatu langkah yang menjadi acuan bagi orang yang datang sesudahnya, padahal tidak ada di dalam Islam petunjuk itu, berarti itu sunnatan sayyi'ah. Fa'alai wizruha, orang itu memikul akibat dosanya, wa yuzru man amila biha ba'dah, dan dosa orang yang mengikut. Apakah persoalan ini telah dibahas oleh ulama di masa lalu? Sudah dibahas oleh ulama apa hukumnya mencium tangan orang kafir. Sudah dibahas oleh ulama apa hukumnya berpelukan, menyambut orang. Dan bahkan sebelum itu sudah ada penjelasan ulama apa hukumnya memulai mengucapkan salam dengan non-muslim. Saya heran kenapa ketentuan-ketentuan yang telah dibahas dalam berbagai kitab fikih itu dicampakkan hari ini hanya dengan alasan toleransi. Apakah ketika kita tidak mencium tangannya kemudian kita tidak bertoleransi? Apakah seorang imam masjid, apalagi imam besar, tidak mencium kepalanya berarti kita kurang toleransi? Nah, termasuk juga perkara azan yang dibuat running tag. Saya tahu bahwa sering acara-acara, kegiatan-kegiatan azan itu tidak dikumandangkan. Kadang acara bola juga. Tetapi yang jadi persoalan bukan perkara dia digeser menjadi running text. Tetapi ketika ada penguasa yang sadar betul
bahwa negerinya dihuni oleh beragam umat beragama dan tidak bisa dia singkirkan bahwa mayoritas umatnya, rakyatnya itu adalah Islam, kemudian membuat kebijakan resmi bernegara. Ini yang kita tidak bisa terima. Diamkan azan ini di saat acara agama ini. Nah, di situ persoalan. Berarti ada perlakuan ketidakadilan. Tapi kalau misalnya ya, stasiun televisi itu mungkin pemiliknya adalah non-muslim, demi menghargai tokoh dia diamkan. Itu kebijakan dia, hak dia. Tetapi negara sebagai pengayom semuanya tidak elok ketika mengangkat yang satu, menginjak yang lain. Toh hanya 2-3 menit. Nah, disitulah umat Islam harus merenung. Jadi tidak perlu membawa. Saya melihat ada sebagian dari ulama, termasuk juga lembaga keulamaan, Majelis Ulama, oh ini kan bukan azan syar'i. Kapan pula ulama membahas azan di televisi itu syar'i dan tidak syar'i? Tidak ada selama ini. Dan tidak pernah masjid-masjid mencukupkan dengan azan itu terus solat berjamaah saja lagi. Tidak ada, itu di luar konteks pembahasan. Itu adalah wasilah dakwah. Itu merupakan sebagai izzah bahwa negeri ini mayoritas muslim, sehingga ketika hadir orang terlihat ketika itu, oh, umat Islam. Itu bukan perkara syar'i dan tidak syar'inya. Kalau mau dikaji itu di dalam ranah keilmuan apa itu azan di televisi, dalam ranah fikih dakwah dan siasat dakwah, bukan dalam ranah apakah itu adalah fardu kifayah, sunnah kifayah. Tidak ada. Dia belum bertemu ada masjid karena sudah azan di televisi, kita tidak azan saja, iqamat saja lagi. Tidak ada itu. Jadi sangatlah tidak tepat melakukan takyif. Ini dalam teori ilmu usul, takyiful fiqih, mengkondisikan suatu persoalan dimasukkan tidak dalam ranahnya, membuat kerancuan di dalam menyimpulkan hukum. Kalau ini masuk dalam ranah izzah, dalam ranah siasatul dakwah, maka tidak boleh negara bersikap seperti membelah bambu. Nah, tetapi sangat disayangkan hal-hal seperti itu ditolerir, diaminkan. Nah, jadi tidak mengherankan kalau kemudian masjid juga akan dijadikan. Tidak lama lagi kalau ini terjadi, ingat pada hari ini, pada tanggal ini saya katakan, kalau umat Islam tidak mau membuat garis demarkasi yang jelas tentang toleransi yang sebenarnya, nanti suatu saat bisa naik pendeta ke mimbar ini. Dengan alasan apa? Kita bertoleransi. Jangan heran kalau nanti dalam acara-acara agama lain anak-anak kita akan dibawa dengan alasan betul. Nah, kalau begitu toleransi yang diarahkan dan ke sana bentuk prakteknya, berarti kita sudah lalai dengan apa yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitum ahadahum fit tariqi fattarruhum ila adyaqiha. Jadi sikap Nabi jelas, ada izzah yang dibawa. Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi karena itu kalau kita bertemu, ya selamat pagi silakan. Tetapi assalamualaikum tidak. Kenapa? Assalam adalah nama dari nama Allah. Itu bukan radikal. Itu bukan intoleran. Kita boleh bermuamalah dengan mereka. Kita boleh berdagang dengan mereka selama hormat dari perdagangan, objek perdagangan itu tidak diharamkan oleh syariat. Kita boleh bertetangga dengan mereka. Tetapi ada hal-hal yang Islam memberikan petunjuk, ini jangan. Karena itu kalau mereka memulai mengucapkan salam, tidak ada Nabi memberi petunjuk melebihi dari jawaban apa? Alaikum. Cukup sampai di sana, wa alaikum. Kenapa assalam tidak?
Karena As-Salam adalah ismun min asma'illah al-husna, adalah salah satu dari nama Allah yang maha mulia. Nah, karena itu tidak diberikan, karena di situ terkandung doa, terkandung keselamatan. Dan ini pula lah yang menjadi dasar bagi majelis ulama mengharamkan salam lintas agama yang sekarang rajin dipakai oleh tokoh-tokoh. Nah, itulah bentuk moderasi itu. Mulai dari sana. Mulai dari sana. Nah, sekarang mulai ada gugatan, ada usaha untuk mencoret SKB. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Itu dilakukan oleh Menteri Agama, kata beliau. Itulah terus nanti toleransi ini. Padahal umat Islam yang mayoritas di negeri ini, kalau mereka tidak toleran, semenjak awal berdirinya negeri ini, pecah sudah bangsa ini. Kenapa negara ini masih ada? Karena toleransi umat Islam. Jadi kalau ada bapak-bapak jemaah Jumat mendengar ada persoalan pendirian rumah ibadah lain di suatu tempat, coba cari dahulu latar belakangnya. Apa penyebabnya? Tidak ada umat Islam yang menolak kalau aturan yang telah disepakati itu dipenuhi oleh pihak agama manapun. Tetapi ketika didirikan tanpa persetujuan masyarakat sekeliling, tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, umat Islam protes. Tapi anehnya yang sering dijelekkan, dibuli, disudutkan adalah umat Islam. Padahal kita saja, kalau diambil contoh, surau ini kita dirikan, masjid ini kita buat, walaupun ini yang membuatnya adalah umat Islam, di tengah umat Islam, bahkan yang menjadi penanggung jawabnya adalah Ketua MUI Sumatera Barat. Bolehkah kita mendirikan seenaknya saja? Tidak. Kita datang ke masjid terdekat, minta izin, kita temui nenek mama, minta izin, kita urus perizinannya. Setelah perizinan selesai, kita minta Kementerian Agama mengukur kiblatnya, walaupun kita pandai mengukurnya, kita dirikan. Begitu prosesnya. Nah, kalau proses itu diterabas, kemudian umat Islam protes, kenapa umat Islam? Nah, inilah yang terjadi di berbagai tempat. Kadang mereka buat kegiatan keagamaan di suatu tempat, mereka himpun umat dari berbagai tempat, bukan umat yang ada di sana. Nah, kemudian dengan jumlah sebegitu, kata mereka, kami sudah bisa membuat. Itu bukan umat yang tinggal. Nah, inilah yang terus terjadi. Nah, bagaimana sikap kita umat Islam? Kita tetap mempertahankan negeri. Kita menjaga toleransi kita. Karena itu tidak satu pun batu melayang ke gereja, ke tempat beribadah di ranah Minang ini. Tidak ada. Tidak ada mereka yang kita ganggu melakukan misa di hari-hari ibadah mereka. Tapi sayang, umat Islam tetap saja dipandang miring demi untuk mempertahankan izzah, wibawa, imanan, dan demi untuk menjaga kelangsungan dakwah ini. Sedih saya ketika banyak umat Islam mengatakan memaklumi siaran azan dijadikan running text, memaklumi kehadiran itu. Tapi ada enggak ormas Islam yang mau menghimbau karena sudah dinyatakan bahwa itu adalah acara ibadah mereka, misa mereka? Ada enggak ormas yang mau menghimbau, wahai umat Islam, jangan ikut pula menonton itu kegiatan ibadah orang. Tidak perlu untuk umat Islam. Apalagi umat Islam tidak semuanya memahami hal itu. Nah, seharusnya ulama, dai, organisasi Islam peduli dengan hal-hal yang akan merusak nilai-nilai yang mungkin hari ini baru selangkah, tapi akan terus melangkah. Coba sekarang, dahulu hanya perkara salam di hari Natal, ucapan selamat, sekarang sudah sampai ke tingkat ini. Apakah kita dari bahwa ini terus dakwah umat Islam yang dirugikan? Demi Allah, saya tidak terima dengan cara seperti itu, walaupun mungkin banyak orang yang mencela sikap saya ini, tetapi sikap ini akan saya bawa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dan umat ini terjaga. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim.
ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحمدين على آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون لا لو تعلمون ثم لتسألن يوم عن النعيم. عباد الله jemaah, perlu kita menyadari betul bahwa apapun peran tugas kita dalam kehidupan dunia, yang kita bawa ke hadapan Allah adalah iman, ketauhidan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam. Apa yang beliau bawa, rahmat terbesar yang tidak ada tandingannya adalah kalimat tauhid. Nama yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwa ilah, Tuhan yang berhak disembah, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapapun kita, dimanapun posisi kita, apapun tugas kita, kita tidak akan membawa harta kita, tidak akan membawa jabatan kita, tidak akan menyelamatkan semua iman. Nah, karena itu apa pesan Nabi kepada setiap insan mukmin yang telah diwakili oleh seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, beri aku wasiat, nasihat. Satu kalimat yang akan aku pegang teguh. Tak perlu saya bertanya lebih tentang itu kepada yang lain." Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbi Allah tsumma istaqim." Katakanlah, Rabbku Allah satu-satunya. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Karena itu betapapun pemikiran, betapapun bujukan dan rayuan, saya berpesan kepada orang-orang beriman, istiqamahlah pada ketauhidan. Jangan sampai berkasih sayang pula kepada dengan orang secara keimanan, secara keagamaan, mempertunjukkan kepada orang ada kecintaan kepada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak. Ini adalah konsep keimanan dan tidak boleh bergeser. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang bangga mempertontonkan itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.